Dr. Andus Bambang Wahyu Nugroho MA selaku Ketua LHKP PDM Bantul. Selamat malam Pak, gimana? Selamat malam, alhamdulillah sehat walafiat. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai, Imawan dan Imawati yang sudah bergabung dalam tadarus gerakan yang diselenggarakan secara online. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka, bersilaturahim meskipun hanya sekedar lewat online. Salam beserta salawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seorang nabi yang telah menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Jadi adapun pertemuan kita pada malam hari ini ialah dalam agenda tadarus gerakan edisi ketiga dengan tema memahami politik Islam. Ini sangat menarik kayaknya. Jadi sebelum itu saya persilahkan kepada Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Bantul, Imawan Wahyudin, untuk memberikan sambutan atau dua patah kata. Pada Imawan Wahyudin dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Dr. Andus Bambang Wahyu Nugroho MA, Ketua LHKP PDM Bantul. Yang saya hormati Ayahanda Dr. Andus Haji Maman Kosman MM, Ketua PDM Karawang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga sampai saat ini kita pun diberi kesehatan. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana peran beliau terhadap umat Islam begitu besar. Ya, ini udah kita ketahui bersama udah yang ketiga tadarus gerakan ini, di mana edisi sekarang yang berjudul memahami politik Islam. Sebagaimana yang pernah kita ketahui, ya politik ya terutama di Indonesia, terutama pada zaman di era tahun 1955, di mana perpolitikan Islam pada zaman itu, khususnya partai-partai Islam pada saat itu begitu bisa mempunyai taring pada masa itu, ya, dengan mulai dari masuk ke orde baru, terus sampai sekarang partai yang kita ketahui mulai nih politik Islam mulai ada kemunduran benar-benar sampai saat ini, ya, sampai yang kita ketahui bersama kemunduran. Apalagi melihat lagi partai-partai politik Islam itu udah nggak lagi punya konsep yang sama, malahan kita ketahui bersama, malahan mereka kalau kita lihat di media itu saling jos-josan, tidak punya ini. Itu sih yang mungkin kita nanti bisa kita dengarkan dari ayahanda kita yang akan memaparkan kita untuk bagaimana sih kita memahami politik Islam itu sebenarnya. Ya, saya mohon ya nanti ya jelaskan kepada kita, berbagi kepada kita ilmunya. Mungkin itu saja saya mohon pamit, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Wahyudin selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Bantul yang sudah memberikan sambutan yang sangat berharga untuk kita semua. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk pada materi inti yang dimana tema pada malam hari ini ialah memahami politik Islam. Ini sangat menarik untuk kita kaji dan kita kupas secara bersama bagaimana sistem politik yang dilakukan oleh Rasulullah dulu, karena memang kalau yang saya lihat dan saya amati hari ini bahwa kebanyakan aktor-aktor politik sekarang mereka menjadikan Islam sebagai dalih untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi untuk malam ini kita coba mengupas bagaimana sistem politik yang sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman dulu. Mungkin lebih jelasnya kita akan mendengarkan bersama bagaimana penyampaian yang diberikan oleh ayahanda kita, Dr. Andus Haji Maman Kosman. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Bang dari Majelis Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM Bantul. Selamat ketemu dan selamat berkenalan, Pak. Kemudian Ananda dari IMM, Pak Imam Wahyudi, Pak Maulana, dan sebagainya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan kami PDM Kerawang. Ya, mungkin ketika Allah memberikan rasa silaturahmi, di sini mungkin apa yang diungkapkan oleh para ulama bahwa bersilaturahmi itu adalah pada hakikatnya untuk sama-sama mendatangkan kemaslahatan dan untuk sama-sama menolak kemadaratan. Ini dalam konteks silaturahmi. Mungkin ketika berbicara politik, kita akan mengacu kepada apa yang politik dalam sejarah pemikiran Islam dan lain sebagainya. Ini kita melihat dalam konteks bahwa Islam sebagai agama yang paripurna yang diungkapkan mungkin dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa diutusnya Nabi Muhammad itu adalah untuk rahmat, kasih sayang Allah kepada umat manusia, kepada alam semesta. Ini barangkali kunci dari kelahiran bagaimana Islam mampu memberikan nuansa-nuansa keteguhan, nuansa-nuansa kesejukan di dalam berpolitik. Nah, dalam hal ini mungkin ketika kita melihat zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman khalifah-khalifah yang lain, di situ sudah ditunjukkan. Ketika Nabi Muhammad SAW, meskipun nanti akan terjadi perbedaan pendapat dari berbagai pemikir-pemikir Islam, apakah Nabi Muhammad SAW itu mendirikan negara Madinah atau tidak? Cuman kalau melihat dari karakternya, Nabi Muhammad ketika membuat sebuah tatanan baru di dalam kehidupan di Madinah dengan Al-Dustur fil Madinah, Piagam Madinah, perundang-undangan konstitusi di Madinah, ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tidak hanya sebagai Rasul, juga adalah sebagai pemimpin negara. Kalau melihat dari pandangan yang tadi.
Meski nanti ada yang menolak juga di kalangan para pemikir-pemikir Islam. Nah, sehingga apa yang dilakukan Nabi Muhammad yang menggambarkan dia sebagai utusan Allah dan dia juga sebagai kepala negara, artinya mencoba memadukan hablum minallah dan hablum minanas dalam kesejahteraan, dalam kebahagiaan umat manusia. Ini sebab kalau berbicara politik, siasa, ini merupakan salah satu sebagian ulama memandang ini adalah konsep ijtihadiyah. Maka muncul istilah fikih siasa. Nah, konsep ijtihadiyah yang bagaimana nanti penjabaran daripada Nabi Muhammad SAW di dalam melaksanakan ke sistem negaraannya, kemudian lahir juga konsep-konsep yang dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Jadi konsep politik yang sebenarnya dari kalimat siasah itu dari asal sasa menggambarkan bahwa mengatur, memerintah, pemerintahan, dan politik. Dengan konsep pengertian itu aja, bahwa siasah ini adalah sebuah aturan, sebuah pengaturan dalam sistem kehidupan umat manusia, supaya manusia ini mampu hidup dalam kemaslahatan, dalam kebaikan, maka politik adalah mempunyai peranan yang penting. Ini dalam pandangan konsep siasat. Hal sama dengan politik dalam pengertian di Yunani. Misalkan adanya polis, sebuah kota kenegaraan yang sering disebut dengan city state. Itu pun interaksi antara individu, interaksi antara masyarakat secara menyeluruh, yang merupakan sebuah konsep interaksi untuk mendapatkan kebaikan. Jadi hakikatnya politik itu adalah sebuah interaksi, sebuah pengaturan untuk melahirkan sebuah kemanfaatan, untuk melahirkan sebuah kebaikan, dan untuk melahirkan sebuah kemaslahatan. Nah, mungkin kalau di kita politik ini sering, karena pada ujungnya politik itu kadang-kadang ada yang mempergunakan dengan cara yang baik dan ada yang tidak. Tapi di kalangan pakar-pakar politik mengatakan bahwa politik itu adalah ilmu dan seni untuk merebut kekuasaan, untuk meraih kekuasaan, baik konstitusional ataupun tidak. Nah, di sini barangkali terjadinya sebuah pemikiran bahwa dalam politik itu tidak semuanya baik, karena ada sebuah perebutan-perebutan. Ini barangkali yang kita lihat di dalam pergulatan sekarang itu. Jadi zaman-zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, bagaimana Rasul mengatur kehidupan? Kalau tidak salah ada 40 lebih lah, 40 butir lebih tentang masalah al-justul fil Madinah. Gambaran bagaimana Rasulullah SAW dalam konteks hubungan dengan umat Islam, dalam konteks hubungan dengan orang-orang non-Islam. Nah, begitu memberikan semacam pengayoman dalam konteks keberagamaan, dalam konteks kenegaraan. Ini yang ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi kemudian, kalaulah misal apa yang ditontonkan Rasul dan dituntunkan Rasul menjadi buah pemikiran dalam perkembangan selanjutnya. Sehingga ada masa klasik, ada masa modern. Ketika berbicara masa klasik, muncul pemikir-pemikir. Itu setelah pada masa Abbasiyah. Muncul Al-Farabi, muncul Ibnu Khaldun, kemudian muncul Mawardi dan sebagainya. Dia mempunyai konsep pemikiran bahwa sistem kekhalifahan itu adalah sesuatu hal yang baik. Jadi menempatkan Islam universal sebagai tatanan aturan dalam kehidupan bernegara. Dan
ini yang dikembangkan oleh Imam Mawardi misalnya. Meski ada tumbukan sedikit dengan Al-Farabi. Al-Farabi juga menyatakan seperti itu, cuma di dalam pengelolaan sistem kenegaraan, Al-Farabi lebih cenderung kepada demokrasi. Ini yang kami pelajari, bahwa bagaimana konsep Mawardi, bagaimana konsep Al-Farabi, dan bagaimana konsep Ibnu Khaldun di zaman klasik pada waktu itu di permulaan di dalam pemikiran-pemikiran ketika di zaman Khalifah Abbasiyah. Jadi pada intinya di zaman klasik itu mengaku bahwa sistem kekhalifahan itu adalah merupakan hal yang harus dilakukan. Sebab dengan konsep tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi tetap mengacu kepada surah, musyawarah, mengacu kepada ijtima, kepada konsensus. Jadi satu sisi bahwa di dalam setelah klasik muncul di dalam konsep modernis atau muncul di dalam pemikiran pada abad-abad yang sekitar tahun 1800-an lebih. Pada saat ini muncul apa yang dinamakan di zaman tradisionalis. Seperti misalkan adanya Abdul Kalam Azam, seorang pemikir di Yunani, di India. Ijtihad yang dikembangkan oleh Kalam Azam atau Azad, Abdul Kalam Azad, ini melihat dari latar belakang. Kenapa? Azad mempunyai pemikiran bahwa Islam universal, kemudian penggabungan dengan nasionalisme. Azam mengakui bahwa dalam Azad itu mengakui bahwa sistem pemerintahan itu harus bertumpu kepada kekhalifahan secara menyeluruh. Dia mengakui dengan sistem seperti apa yang dilakukan di dalam Turki Utsmaniyah. Bahwa secara menyeluruh bahwa ada sistem pemerintahan untuk umat Islam semuanya. Hanya dalam konsep nasionalisme berkaitan dengan masalah tekanan-tekanan intervensi Inggris yang ada di India. Satu sisi bahwa di satu dia membuat sebuah gerakan yang sangat-sangat kuat untuk mewujudkan khalifah kenegaraan dan khalifah secara universal. Satu sisi memperkuat barisan nasional untuk mempertahankan dan memperkuat dari intervensi Inggris. Ada latar belakang yang mempunyai pemikiran seperti itu dari apa yang dinamakan oleh Abdul Kalam Azad. Kemudian yang tradisionalis juga muncul Rashid Ridho, Muhammad Rashid Ridho. Yang mirip pemikirannya. Bahkan Rashid Ridho itu menempatkan Islam itu adalah hal yang sangat harus dijadikan sebagai ideologi dalam konsep kenegaraan. Jadi yang Ridho itu Rashid Ridho dia terpengaruh juga dengan pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ataupun oleh Mawardi, sehingga universalitas Islam di dalam konsep kenegaraan itu harus utuh. Maka di situlah sistem kekhalifahan yang berkembang. Itu salah satu contoh misalkan dari dua pemikir-pemikir tahun 18-an ke sini, dari Rashid Ridho, kemudian dari Abdul Kalam Azad. Jadi berpikir pola tradisional. Artinya dia hampir menerjemahkan apa yang dilakukan oleh pemikir-pemikir yang awal dari Mawardi, dari Al-Farabi, dari Ibnu Khaldun. Namun di dalam modernisasi, dalam pemikiran modernnya muncul yang dinamakan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lebih kepada demokratisasi di dalam bernegara.
dia membuat sebuah kutipan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran sistem kenegaraan. Artinya sistem kenegaraan boleh secara ijtihadiyah. Apakah itu mau kekhalifahan, mau presidensil, mau parlementer, ataupun apa. Nah ini. Dan Muhammad Abdul lebih menekankan juga bahwa Islam itu Islam mempunyai, tidak memerintahkan. Artinya Islam harus mengembangkan toleransi. Dengan demokratisasi, Islam tadi menyatakan di dalam konsep demokrasi itu adalah Islam tidak menekankan adanya sistem dalam rezim pemerintahan seperti apa, kemudian pengembangan toleransi, dan satu pemikiran yang lebih melonjak lagi dari itu adalah bagaimana menciptakan sebuah peradaban dalam menghadapi peradaban Barat. Jadi lebih kepada edukasi. Di sistem kenegaraan yang mengakomodir sistem demokrasi dalam menghantam, dalam mempertahankan konsep untuk sistem kenegaraan yang melawan dengan peradaban-peradaban yang bertentangan dengan peradaban Islam. Kemudian muncul Adiana Ali Abdul Razik. Nah, ini Ali Abdul Razik ini lebih mengacu kepada pemikiran sekuler. Jadi ada sebuah pemisahan antara kekuasaan ilahiyah dalam konteks Nabi Muhammad sebagai Rasul, sehingga dia menolak dalam masalah hal yang dinamakan kekhalifahan. Kemudian dia menjadikan satu sistem negara adalah urusan duniawi. Seolah-olah ada urusan ukhrawi, ada urusan duniawi. Jadi mungkin dalam konteks kelahiran sekularisme di agama Kristen itu antara bicara mengenai negara di negara, bicara mengenai agama di gereja. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW, Ali Abdul Razik, seorang pemikir dari Mesir itu, dia menolak bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai kepala negara. Tapi dia adalah mempunyai misi ketuhanan untuk menyampaikan wahyu-wahyu ilahi dalam konsep berdakwah. Jadi muncul sekularisme di dalam masalah pemikiran-pemikiran Islam yang tokoh yang dijadikan oleh Ali Abdul Razik sebagai tokohnya. Nah ini yang saya lihat bahwa ada pemikiran pemisahan antara agama dengan kehidupan keduniaan. Selanjutnya mungkin muncul lagi dalam pemikiran Islam itu ada yang dinamakan fundamentalis. Jadi tradisional, modernis, kemudian fundamentalis. Dalam fundamentalis ini kelahiran Muhammad Abul A'la Maududi, kelahiran Said Qutb. Abul A'la Maududi dia mempunyai satu pemikiran kekhalifahan itu mutlak. Sebab di dalam pemikiran-pemikirannya kedaulatan itu tidak di tangan rakyat, tetapi kedaulatan itu di tangan Allah. Jadi kedaulatan itu di tangan Allah. Manusia adalah sebagai khalifah yang menjalankan kedaulatan di tangan Allah. Itu yang dikembangkan oleh diantaranya oleh Abul A'la Maududi. Jadi kekhalifahan ekonomi, sosial, budaya, dan semuanya sudah ada tataran-tataran pengaturannya, meskipun perlu diijtihadiyah.
Ini gambaran banyak. Sehingga kembali kepada konsep itu, tata nilai yang dikembangkan di dalam masalah pemikiran-pemikiran politik Islam itu tidak terlepas dari wahyu Allah. Konsep kepemimpinan ada di dalam Al-Quran. Qulillahummal malikul tu'ti mulka man tasha. Konsep musyawarah ada beberapa ayat di antara 2 ayat yang saya suruh bainahum wasawirhum fil dalam konteks ijtimaiyahnya. Dan yang lainnya tinggal lahirnya fikih Islam itu menjabarkan bagaimana konsep pengembangan selanjutnya. Makanya bukan hanya Al-Quran, bukan hanya sunnah, tetapi ada ijtihad. Jadi politik Islam itu, kalau saya lihat kata nilai yang akan dikembangkan dalam politik Islam, konteks Quran, konteks hadis, dan konteks ijtihad yang kemudian bisa merujuk kepada ijma. Bagaimana Muhammadiyah memandang? Saya kalau dalam tataran-tataran yang dulu itu bagaimana perkembangan di Indonesia pada waktu dulu, ada antagonistik, ada representatif kritik, kemudian ada adaptif. Mungkin para tokoh-tokoh Muhammadiyah melihat bahwa Islam itu secara substansial harus masuk dalam sistem kenegaraan. Nilai-nilai Islam. Negara boleh sistem apa, tetapi substansi Islam harus menjadi dasar di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Itu kalau saya lihat di dalam bagaimana pola-pola pimpinan-pimpinan kita, Muhammadiyah, bagaimana dari mulai zaman 55 dan seterusnya sampai dalam Orde Baru dan Orde Lama, Orde Baru dan sampai sekarang gitu ya. Itu Muhammadiyah luar biasa. Saya sangat salut dengan pimpinan-pimpinan kami dari mulai Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang dan yang akan datang gitu, insya Allah komitmen bahwa substansi nilai-nilai Islam adalah harus menjadi dasar di dalam pengembangan sistem perpolitikan. Barangkali itu yang kami sampaikan. Nanti kita gali, terutama ada pakarnya, Bang nanti untuk lebih mendalaminya. Terima kasih. Nasrullah wa batin qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Maman Kosman, nanti kita bertukar nomor, Pak. Monggo, Pak. Iya. Berkontak terus, ini saya sangat tertarik. Ya. Ini gimana? Tadi ke moderator dong. Monggo. Ya, nanti. Mic-mu Farul, mic-mu. Mikrofon masih mute tuh. Oh, ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke pemateri yang kedua, Pak Kiai. Baik. Dipersilahkan. Nanti jangan lupa ya, nanti nomor Pak Maman kasih ke saya ya di Katur nuwun, Pak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih, alhamdulillah ini bisa ketemu kangen-kangenan yang sudah lama banget ya. Saya begitu kemarin membaca ada Pak Maman, wah ini agak tenang saya ya. Saya nggak perlu menceritakan soal sejarah pemikiran Islam dan sebagainya karena saya di sini tugasnya melengkapi apa yang kemudian aktual. Yang kemarin sempat saya diskusikan juga dengan Mas Sofyan ya. Apakah mungkin politik Islam itu diterapkan di Indonesia begitu. Nah, tadi sedikit clue dari Pak Maman itu menyampaikan Muhammadiyah adalah yang substansi dalam sistem pemerintahan atau politik apapun atau sistem kenegaraan apapun. Saya menegaskan di sini ya, disitulah bedanya Muhammadiyah dengan NU.
Kalau Muhammadiyah itu yang penting substansinya masuk. Kalau NU yang penting orang-orangnya yang masuk. Ada perbedaannya. Mau sistemnya apapun nggak apa-apa ya. Yang penting orang-orangnya masuk. Mau Nasakom masuk juga gitu kan. Orde Baru masuk juga. Orde Jokowi ya masuk juga. Jadi ya itu. Jadi orang Muhammadiyah jangan baper ya. Betul. Tetapi begini, saya terus agak serius ya. Kalau kita bertanya apakah bahkan dasar negara Islam itu bisa diterapkan di Indonesia, jawab Syafi'i Ma'arif ya, Pak Profesor Syafi'i Ma'arif dulu disertasi doktornya mengenai konstituante. Ini wajib baca bagi kader-kader IMM bahwa bapak-bapak kita dulu, yang kita dulu pernah memperjuangkan dengan terbuka, tidak ada yang baper. Jadi yang komunis ya silakan mengajukan, kalau memang negara kita ini mau jadi negara komunis ya silakan ajukan. Tapi rupanya mereka lebih bergabung dengan sosiodemokrasi, mereka lebih memilih itu. Lantas orang Muhammadiyah, NU, Perti, PSII mengusulkan dasar negara Islam. Ya, Bung Karno dan itu PNI ya, yang mayoritas lebih menginginkan dasarnya nasionalisme atau kebangsaan. Nah, di antara tiga ekstrim itu ya, kemudian di konstituante sebenarnya sudah terjadi kesepakatan, atau kalau tadi dikatakan ijtima atau konsensus, sudah mengarah ke situ. Namun kemudian ini analisis dari Profesor Syafi'i waktu itu, Bung Karno merasa bahwa di ketiga sistem itu kalau masih sistem pemerintahnya parlementer, maka kedudukan presiden tidak sekuat kalau itu presidensial. Nah, presidensial itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga yang harus dipahami oleh para kader IMM, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya undang-undang sementara. Ya. Undang-undang sementara, dia bukan undang-undang yang fix gitu. Itu dibuat bukan oleh konstituante, bukan oleh dewan legislasi. Dia dibuat oleh sebuah panitia gitu. Nah, maka dari itu kemudian undang-undang itu kan diubah kemudian menjadi di undang-undang sementara tahun 50. Di mana kan? Sampai pemilihan umum tahun 50. Kan ngejum habis kayak kegiatan jum. Kenapa? Ya. Oke. Nah, tapi keinginan Bung Karno itu lantas didukung oleh tentara, dalam hal ini Nasution, pusat Muhammadiyah di Bandung, yang kemudian dekret tahun 59 mengembalikan Indonesia ke Undang-Undang Dasar sementara tahun 45 lagi, tetapi memberi Bung Karno legitimasi yang kuat karena di situ aturannya adalah strong eksekutif, bukan lagi parlementer. Jadi nggak ada lagi Perdana Menteri seperti pada undang-undang sementara. Begitu. Nah, jadi dulu, kata Profesor Syafi'i, perdebatannya sebenarnya hampir selesai. Sudah ada konsensus-konsensus. Tadi loh menjawab yang disampaikan Kiai Maman tentang apa ini? Apakah benar-benar menjadi format ya negara Islam atau nilai-nilai Islam masuk ke dalam sistem pemerintahan, atau substansi Islam substansial yang masuk. Nah, itu konsensus mengenai itu bisa dibaca di dalam risalah-risalah konstituante. Nah, sebenarnya kalau praktek di Indonesia pertama kali yang secara formal, secara legal, ya, secara terbuka ya, atau deliberate gitu, itu sudah terjadi. Kita tinggal belajar lagi dari konstituante itu. Perkara kemudian kita mau bikin lagi, ya ayo. Karena itu pernah hampir selesai, ya, hampir konsensus. Tetapi kemudian dipenggal oleh dekret presiden. Nah, adapun setelah kembali ke UUD 45, lantas sekian
puluh tahun itu berulang oleh penguasa, kemudian Pak Harto sampai reformasi. Sekarang ini sekedar ya UUD 45 plus beberapa amandemen saja. Yang tetap warnanya adalah strong eksekutif. Nah, sementara kemudian di mana itu tadi nilai-nilai Islam itu? Nah, untuk menjawab itu saya rasa kita harus kembali lagi ke perdebatan para ulama tadi yang disampaikan oleh Kiai Maman, bahwa sebenarnya fakta bahwa di dalam Al-Quran itu tidak, ini Profesor Syafi'i setuju ya, tidak ada ketegasan mengenai bentuk negara itu seperti apa. Itu dalam konsep kenegaraan menurut Al-Quran itu tidak ada. Faktanya demikian. Nah, yang kedua, kemudian fakta sejarah. Apa yang dimaksud dengan negara modern itu baru terbentuk tahun 1648, ya, baru pertengahan abad ke-17. Jadi jangan bayangkan negara sebelum itu sama dengan negara setelah itu. Tahunnya 1648. Yakni perjanjian Westphalia di Eropa. Perjanjian Westphalia ini menyelesaikan perang 30 tahun antara kerajaan-kerajaan di Eropa, kemudian diselesaikan dengan satu perundingan yang dipimpin oleh bangsawan Jerman yang namanya von Metternich, untuk kemudian sudahlah, kita ini kalau berperang terus tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Sehingga kemudian Eropa itu dibagi-bagi saja berdasarkan kebangsaannya, kebangsaan mayoritas ya. Yang orang Perancis, yang berbahasa Perancis, berbudaya Perancis, jadilah kamu negara Perancis. Yang Jerman, Jerman. Inggris ada. Netherlands, Luxembourg itu satu bahasa dijadikan federasi kerajaan ya, kecil-kecil begitu. Kemudian di Skandinavia, di utara ada Norwegia, ada Swedia, ada Finlandia, itu jadi satu. Nah, Eropa lantas aman dari perang 30 tahun seperti yang sebelumnya. Kemudian mengalami masa damai yang lama dan makmur sampai dengan pecahnya Perang Dunia Pertama itu. Nah, jadi konsep dasar negara modern atau negara bangsa, istilahnya nation states, ya, itu baru muncul pertengahan abad ke-17. Nah, perkaranya kemudian setelah negeri-negeri Muslim yang non negara ya, sifatnya itu masih kerajaan, masih itu non negara modern. Kalau bentuknya masih kerajaan, dia tidak berdasarkan nation ya, tapi berdasarkan power ya, kekuasaan satu keluarga atau satu dinasti gitu. Nah, seperti kemudian dinasti Utsmani ya, itu keluarga Utsmani yang menguasai wilayah luas, akhirnya pecah dijajah oleh Eropa, lantas muncul negara-negara baru hasil perjuangan kemerdekaan. Nah, negara baru ini lalu gamang yang negara-negara Muslim, kemudian kita mau menerapkan seperti apa ya? Karena konsep negara yang diakui modern ini adalah negara bangsa. Semangatnya nasionalisme yang belum pernah ada di masa Rasulullah, kecuali kalau kita mau menganalogikan, misalnya dulu dianalogikan dengan konsep ummah ya. Sebab masa Rasulullah itu konsep kebangsaannya adalah sangat sempit, istilah tribal nations ya, bangsa berdasarkan suku-suku. Kesetiaannya sempit pada suku tertentu. Nah, kemudian suku-suku itu disatukan dengan semangat Islam, disimbolkan dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor bisa bersatu di Yathrib, dipimpin oleh Rasulullah. Nah, ini analogi bagi sebuah nasionalisme. Cuman ini nih nasionalisme yang dilandaskan pada pengakuan atas ketuhanan yang esa, pengakuan atas agama Islam, dan pengakuan atas Nabi sebagai pemimpinnya. Jadi bukan nation dalam arti yang modern, sesuatu yang terbayang tentang cita-cita, tapi ini tentang dasar, ya, bukan cita-cita. Jadi dasarnya adalah tauhid, ketuhanan yang esa, kemudian kenabian Muhammad SAW, kemudian agama Islam atau sistem kehidupan Islam itu. Yang kalau menurut pendapat saya sebenarnya Islam jauh lebih besar daripada negara.
negara hanya sebagian saja urusan Islam. Seperti bapak-bapak Muhammadiyah selalu berpesan kalau ada pilkada, ada pemilu, ada urusan politik itu bagi umat Islam itu hanya secuil urusan. Urusan yang lain yang lebih besar itu banyak. Nah, terbukti masyarakat Islam itu bisa hidup tanpa negara. Bisa hidup sebelum ada negara ya, sebelum 1648 itu umat Islam banyak. Bisa hidup pasca negara. Contohnya misalnya setelah Uni Soviet bubar, umat Islam di Rusia tidak ikut bubar ya, dia tetap ada. Bahkan sekarang meningkat eksistensinya di Rusia yang baru. Nah, beberapa menjadi negara Islam ya, seperti Kazakhstan, ya, Uzbekistan dan sebagainya. Tapi yang di Rusia pun eksis. Nah, sehingga kita sadar bahwa oh ya, Islam ternyata lebih besar dari negara. Nah, oleh karena itu, ketika kita berpikir tentang praktek politik Islam, kita jangan berpikir bahwa iya ya, bagaimana negara nanti memperlakukan Islam. Tidak. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana Islam dan kita, umat yang mewakili agama Islam ini memperlakukan negara dalam kehidupan kita. Nah, seperti tadi, saya kembali pada konsep konstituante, itu pernah dilakukan, pernah diperjuangkan oleh bapak-bapak kita. Artinya apa? It's possible. Itu mungkin. Asal kita tidak kemudian bernostalgia saja. Kekhalifahan bisa menjadi ibrah sampai Khalifah Utsmaniyah ya, yang sering dipuja-puja sebagian umat Islam itu, yang Erdogan sering dimirip-miripkan, padahal sama sekali tidak mirip ya. Kemudian konstituante atau Piagam Jakarta sering sering diingat-ingat ya, didengung-dengungkan. Konstituante ya, jadikan itu pelajaran, kemudian kita kaitkan dengan tuntutan modern atau pasca modern sekarang ini. Nanti kita rumuskan dia. Sebab apa? Ini kalau memang secara format maupun substansi dianggap bermanfaat, itu tidak hanya orang Islam, bahkan orang non-Muslim saja itu mengakui dan menggunakan. Kita ini kadang merasa kecil hati karena wah, Islam kok tidak jadi dasar negara ya. Iya. Tetapi coba lihat. Saya sering menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam ya, tetapi Indonesia negara Muslim. Tidak hanya Muslim orangnya, Muslim juga beberapa atau sejumlah prakteknya. Dan tidak ada negara sekuler yang punya institut Islam negeri ya, atau universitas Islam negeri. Sekolah-sekolah Islam negeri itu lalu ada departemen agama, ada peradilan agama. Yang urusannya sekarang tidak hanya nikah, cerai, talak, rujuk, tapi juga wakaf, hibah, ya, kemudian waris. Jadi mengurusi sebagian besar dari muamalat Islamiyah itu diurus oleh peradilan agama. Lantas bank syariah atau lembaga keuangan syariah, ekonomi syariah, dan walaupun kita tahu ya, kita masih bisa berdebat soal itu substansi apa gimmick syariahnya, tetapi it's possible. Ya, perkaranya ketika kemudian partai Islam ya mulai, lalu apalagi Laskar Islam mulai sensitif ini. Nah, mari kita kemudian berdiskusi di mana letak. Kenapa kalau bank syariah tidak sensitif, lembaga wakaf tidak sensitif, bahkan uang haji itu menjadi sasaran empuk ya untuk dimanfaatkan. Usaha umroh begitu berkembang luas. Seperti tadi, peradilan agama tidak ada masalah. Pendidikan Islam dari PAUD sampai perguruan tinggi tidak ada problem. Nah, tetapi mengapa ketika kemudian menyenggol ya politik yang formal, apakah itu partai politik ataukah itu kelompok kepentingan politik? Nah, ini lalu menjadi sensitif. Di sini letak kita harus nanti lebih cermat, ya lebih bijak dan piawai gitu dalam merumuskan. Ya, jangan-jangan memang sensitivitas masyarakat Indonesia modern ini kalau itu berwujud politik dalam arti kursi atau politik kekuasaan, istilah Pak
Haidar Nasir, ya, Prof. Haidar Nasir itu Islam politik gitu ya dalam disertasi beliau itu. Kalau sudah menyangkut Islam politik, ya kembali lagi ke Cak Nur dulu, Nurholis Majid ya. Islam yes gitu, tapi partai Islam no. Itu dulu banyak orang marah, tapi nyatanya sekarang begitu. Sebab partai Islam pun belum tentu kemudian efektif. Malah lebih efektif kelompok kepentingan seperti NU itu lebih efektif untuk menjadikan ketua umumnya ngurusi kereta api ya. Lebih efektif seperti Muhammadiyah ya. Nggak usah jadi wakil menteri juga enggak apa-apa, tapi kita punya aset yang luar biasa gitu. Bukankah ini satu nilai yang patut kita kembangkan untuk bagaimana kemudian membuat partai apapun itu bisa menggunakan nilai-nilai Islam. Kalau kami di Bantul ini sedang mengembangkan istilahnya kaukus. Jadi begini, kader Islam kita didik ya untuk masuk ke ranah politik formal melalui partai apapun. Ini juga berat, sebab kita harus fair ya, mau ke PAN monggo, mau ke P3 silakan, mau ke nanti baru kita uji siapa yang pantas didukung. Dalam satu daerah pemilihan hanya satu, dia mewakili Muhammadiyah. Oh ini yang kita putuskan ya dengan satu musyawarah, kita putuskan untuk periode ini dapil 1 kita dukung yang ada di P3 misalnya. Ya sudah, nanti suara orang Muhammadiyah akan dititipkan ke dia di dapil itu. Nanti di dapil lain mungkin di Demokrat, di PDIP tidak apa-apa. Asal kader Muhammadiyah loh yang janji nanti kemudian membentuk kaukus. Praktek ya, ini karena saya di LHKP itu ngurusi praktikum, tidak hanya pemikiran ya, tapi gimana prakteknya kalau sudah di ranah siasat dalam arti praktis itu. Nah, kita sedang merumuskan model kaukus ini. Tidak perlu satu partai. Tetapi nanti dilihat siapa kader yang misalnya ya paling senior atau paling cakap atau lah bisa jadi. Atau di dapil ini siapa, dapil itu siapa, nanti bisa di konstelasi itu. Sehingga bisa saja partainya beda-beda, tapi begitu membicarakan kepentingan Muhammadiyah, kepentingan umat Islam, satu suara di parlemen. Baik di parlemen kabupaten, kota, provinsi. Nah, kalau bisa kita arrangement gitu ya, secara nasional, saya ingin lembaga kader bicara ini. Gitu. Itu akan menjadi satu langkah maju dan konkret buat anak-anak muda Muhammadiyah ini ada harapan gitu loh untuk aku tuh akan didukung oleh suaranya orang Muhammadiyah dan pasti jadi karena suara orang Muhammadiyah itu lebih rasional dan kemudian ketika ada pertimbangan yang masuk akal yang rasional itu dipatuhi juga sehingga tapi balikannya adalah dia harus berkomitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kemuhammadiyahan dan kepentingan umat Islam di ranah kenegaraan. Saya kira itu garis bawahnya dari apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Maman dan kemudian kita lanjutkan ke arah yang lebih praktis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke moderator lagi. Farul, bisa langsung dilanjutkan Farul. Halo Farul. Halo. Bisa dilanjutkan sesi tanya jawab. Ya Bang, siap. Soalnya tadi terganggu jaringan, soalnya posisi saya lagi di kampung soalnya. Oh iya, terima kasih kepada Ayah Handek kita yang bagus terkait mengenai
dasar Mic-nya dia unmute dulu. Imawan dan Imawan yang ingin bertanya atau berpendapat. Monggo Imawan dan Imawati. Izin saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Maulana, demisioner cabang Karawang. Izin senior DPD dan teman-teman cabang Bantul. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya ingin bertanya ke Ayahanda Bapak Maman Kosman. Semoga sehat selalu Ayahanda. Langsung saja, menarik yang disampaikan oleh Ayahanda Dr. Bambang kaitan dengan praktik secara langsung berdasarkan kebutuhan nuansa politik atau nuansa berbangsa bernegara hari ini yang memang saya kira Muhammadiyah juga perlu mengikuti gaya-gayanya ormas sebelah, tetapi dengan lebih elegan gitu, dengan lebih substansial, tentu dengan orientasi keagamaan yang jelas gitu. Nah, praktik-praktik yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, memang ini juga sempat saya analisa, Pak, karena memang sudah kebutuhannya hari ini kader-kader muda Muhammadiyah itu memang harus kemudian masuk ke tatanan-tatanan politik secara praktik, sehingga ketika ada kebutuhan yang memang sifatnya untuk membantu pengembangan Muhammadiyah di daerah ini sangat mudah karena ada aknya. Nah, bentar. Iya, kasih Jamil begini. Tapi dalam perkembangannya tentu tarik-menarik kepentingan politik ini sangat deras gitu ya. Nah, saya juga sempat bertanya ke salah satu narasumber di Sekolah Konstitusi yang diselenggarakan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apakah kemudian Muhammadiyah itu bisa juga mengikuti gerakan-gerakan politik yang juga masuk ke dalam politik praktis, karena memang berdasarkan kebutuhan perkembangan berbangsa bernegara hari ini harus juga ada orang-orang yang baik ya, yang mungkin sudah banyak di Muhammadiyah ini, tentu dengan sistem yang memang perlu dikembangkan sehingga orientasi bahwa ketika sudah masuk partai politik tentu tarik-menarik kepentingannya sangat deras, Pak. Nah, saya bertanya ke Dr. Iwan, kalau nggak salah itu salah satu akademisi UMY, bisa nggak Muhammadiyah melebarkan sayap karena itu? Bisa saja katanya gitu. Cuman memang karena Muhammadiyah ini konsennya di lingkup pendidikan, khawatir ketika Muhammadiyah terlalu fokus di dalam urusan politik praktis gitu, ini nanti kualitas pendidikannya terabaikan. Karena memang kalau sudah ada dua pilihan antara katakanlah
kader Muhammadiyah ini sukses di wilayah pendidikan maupun wilayah politik sosial politik kebangsaan, maka akan cenderung memilih yang praktis gitu. Nah, bagaimana Ayahanda Bambang melihat situasi seperti ini? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi ya. Jadi memang saya selalu berpikir bahwa Muhammadiyah itu terbatas ini sebab kita tidak memproliferasi kader ya, tidak mengekstensifikasi kader, sehingga begitu melihat dua peluang langsung kita pikirnya ini atau itu ya gitu. Seolah-olah kita tidak bisa dua-duanya. Kan yang di politik praktis tidak perlu banyak. Mereka yang berbakat ya, mereka yang amanah, yang memang terdidik, terlatih begitu. Dan jangan lupa ketika kita itu ingin mempengaruhi ya, atau Muhammadiyah ya, ingin memengaruhi kebijakan, itu belum tentu loh ada kader Muhammadiyah yang jadi legislator, belum tentu. Saya pernah bertugas satu periode itu bukan legislator, tetapi staf ahli ya, tenaga ahli. Tetapi banyak itu banyak saran itu. Apa tulis ya itu yang diomongkan di depan, yang kemudian dirumuskan jadi kebijakan, itu bisa. Ya jadi, nah ini yang perlu diperluas. Kalau memang kita punya kekuatan untuk jadi, ya, contoh sekarang itu kekuatan materi memang tidak bisa ditolak. Kapan itu ada Aceh sempat membicarakan soal money politics ya, pikir money politics itu bagaimana? Itu sempat terlontar. Kalau memang sekarang orang-orang jadi anggota di bupati itu di belakangnya ada sponsor. Dan mengapa Muhammadiyah tidak memposisikan diri sebagai sponsor itu? Itu kalau money politics ya dihadapi juga money politics. Tapi plus ya, artinya plus misi Muhammadiyah, bukan misi seorang oligark atau bohir begitu. Jadi sempat jadi perdebatan. Saya ketemu juga Pak Dr. Iwan Satriawan ya, kemudian dari UGM ada juga di forumnya Majelis Tarjih tentang kita berdebat masalah money politics itu. Sekarang sudah level lanjut, money politics sudah levelnya bohir. Contoh ya, saya pernah melakukan survei ketika ada pemilihan bupati, ada 2 kandidat gitu. Itu ada satu sponsor itu yang membiayai dua-duanya. Jadi survei saya misalnya menghasilkan ini 60% menang A. Kira-kira 40% menang B. Bukan kemudian dia hanya menyumbang A, tidak. Karena dia nyumbang 6 miliar, yang B masih diberi 4 miliar juga. Dia pikir jangan-jangan nanti B yang menang, siapa tahu di minggu-minggu terakhir. Jadi kalau ada pertarungan antara A dan B, siapa yang menang? Yang menang itu sponsornya. Mau menang yang mana tidak ada masalah. Sehingga disinilah keterbukaan Muhammadiyah harus konsisten. Ya. Muhammadiyah ini kadang terbuka hanya pada partai-partai yang dekat. Ya. Yang ada PAN, P3, itu monggo. Begitu PDI mau bertamu, jangan dulu deh. PKS apalagi ya mau bertamu, waduh, ini rivalnya Muhammadiyah di lahan dakwah, jangan. Nah, kita terlalu banyak jangan begitu, akhirnya miopik gitu. Sehingga dalam bertarung ya kita banyak kalahnya karena malah cari musuh di situ. Padahal sebenarnya mereka juga berharap untuk bisa memperjuangkan juga nilai-nilai Muhammadiyah. Nah, betul memang dalam ranah kepentingan politik tadi tarik menariknya sangat keras, itu betul. Disinilah tantangannya gitu. Konsep kaukus itu harus diterima dulu. Ya. Sudahlah, sekarang ini orang Muhammadiyah itu jangan lagi berdakwah di masjid. Jangan berdakwah di depan orang-orang baik gitu. Yang butuh didakwai itu para politikus yang pragmatis ya, para
para preman yang membantu politikus pragmatis, ya para ahli suap, ya, itu yang perlu didakwai. Jangan-jangan mereka kemudian sadar lantas menggunakan kekuasaan yang dia peroleh. Oh, kalau dulu untuk kepentingan saya dan keluarga, sekarang saya gunakan untuk kepentingan Muhammadiyah. Itu tidak mustahil. Nah, kita ini saja yang kadang merasa besar di dalam sehingga tidak gampang menerima sumbangsih atau kontribusi pihak lain, malah. Itu yang justru memperkerdil kita dan pertarungan akhirnya sempit. Saya misalkan, sama-sama kader Muhammadiyah, tapi sama-sama di PAN di Partai Amanat Nasional maksudnya, dalam satu dapil. Apa yang terjadi? Rebutanlah dia konstituen Muhammadiyah di sini. Ini rahasia kenapa survei terakhir dari Kompas masih menunjukkan kalau PDIP itu masih 24% elektabilitasnya. Itu kenapa? Mereka itu sudah jawara dalam membagi daerah pemilihan, membagi konstituen, dan sebagainya. Itu sudah jawara lah. Ya, coba kalian urut dari satu ruas jalan ke ruas jalan lain. Itu tukang parkirnya yang bukan PDIP yang mana? Itu sudah dibagi-bagi. Nah, di kampung-kampung para tukang parkir yang dikasih lahan oleh anggota PDIP tadi, di kampung-kampung mereka tanggung jawab. Kalau kampungmu nggak menang PDIP, besok kamu nggak boleh lagi jadi juru parkir di sini. Itu yang membawa dia daya untuk kampungnya, kalau perlu ngancem. Kalau perlu habis minum terus ngancem yang politikus lain yang masuk ke kampung itu. Kan? Itu yang membuat mereka, kalau ditanya elektabilitasnya ya tinggi. Umat Islam apakah? Ya memang kita tidak ngancam ya, tetapi kita kan bisa mempersuasi, menyadarkan. Saya keliling di beberapa masjid, ya semacam kuliah subuh gitu, terus diskusi. Hampir selalu saya dapati begini, Pak, betul bahwa secara politik kita ini kadang-kadang seperti menanam kelapa condong, Pak. Kita tahu dia fakir miskin. Kita santuni, anaknya kita beri beasiswa. Tapi giliran pilihan politik, mereka milih PDI, Pak. Jawaban saya, lah kenapa kader kita Muhammadiyah tidak mencalonkan diri lewat PDI? Kemudian didukung oleh orang-orang yang kita santuni tadi. Jangan sampai kita nyantuni malah sakit hati. Gitu. Ini santunannya dari Muhammadiyah, giliran nyoblosnya orang PDIP, itu karena orang PDIP-nya bukan kita. Nah, ya kembali pada adik-adik sekalian, ayo. Konsep kaukus ini percaya enggak? Ini theoretically atau strategically ini possible. Gitu. Nah, secara gerakan memang kita sedang upayakan di Kabupaten Bantul ini kita kumpulkan dulu. Katakanlah teman-teman yang terbuka pikirannya dan kemudian besok mau nyalon dari mana, arahnya, di dapil berapa, ini kita coba petakan dulu. Baru nanti kita coba di tahun 2024 di Bantul. Nanti dari 6 dapil daerah pemilihan di kabupaten, itu nanti berapa kader Muhammadiyah yang definitif loh, artinya definitif itu diberi amanah oleh Muhammadiyah memang. Atau melalui lembaganya, bukan Muhammadiyahnya ya. Tapi nanti ada lembaga lah, namanya apa misalnya, lembaga kaukus politikus Muhammadiyah atau apa namanya ya. Namanya nggak perlu keren-keren juga ya. Tetapi akan kita coba. Jadi teman-teman yang di PC IMM Bantul, please konsolidasi dengan LHKP. Kemudian nanti sumbangan kalian atau malah kalian sendiri ingin dikaukuskan, nanti kita setting. Kalau tidak di legislatornya, nanti di tenaga ahlinya. Kalau nggak di situ, nanti di KPU-nya. Kalau tidak di KPU, nanti di lembaga apapun yang kira-kira bisa kita insert. Lembaga pemerintahan kan banyak. Ada Badan Wakaf, ada Basnas, ada MUI, Majelis Ulama, macam-macam. Di mana teman-teman Muhammadiyah bisa berkontribusi di situ, melulu hanya di parlemen. Tapi itu semua dengan amanah dan keroyokan, berkaukus tadi, lintas lembaga, lintas partai. Itu yang kita bayangkan di Bantul khususnya ya. Yang kita coba dulu, besok hasilnya seperti apa,
kita akan evaluasi. Gitu. Terima kasih Mas. Mas Iksan ya, Imawan Iksan. Ya, terima kasih kepada Terima kasih Pak. Kalau Pak sukses, kabar-kabar di Karawang juga sepertinya harus menerapkan begitu. Ayahanda Pak Wawan. Harus dimasifkan sepertinya itu. Ini masukan bagus. Mudah-mudahan di Karawang juga nanti dari lembaga hikmah dan kebijakan publiknya bisa aktif dalam pengertian mencoba menciptakan kaukus-kaukus yang seperti disampaikan oleh Pak Kiai Bambang ini. Mudah-mudahan sukses di Bantul, sukses di Karawang. Barangkali begitu Pak. Ya, insya Allah kami akan coba komunikasi dengan majelis-majelis. Terima kasih. Mas Farul bisa dilanjut. Assalamualaikum. Halo. Ya, masuk Farul. Bisa Ya. Ya, mohon maaf Pak, soalnya jaringan di sini agak susah soalnya. Makanya tadi sempat keluar. Sama-sama Pak, di Kerawang juga susah jaringan nih. Soalnya posisi saya masih di kampung ini. Ya, terima kasih kepada dua pemateri yang sudah menjelaskan bagaimana pentingnya menerapkan politik Islam. Jadi ada nih Pak, ada pertanyaan lewat chat ini. Mana tadi? Nggak nampak. Oh ya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Imawan dan Imawati yang lain yang ingin bertanya. Jaringan. Saya mungkin Pak, saya mau bertanya Pak. Oh ya, silakan. Ya baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Maman Kosman, kemudian Pak Bambang, serta teman-teman Imawan dan Imawati yang hadir pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin yang menarik ya, yang diskusi kita pada malam hari ini tentang bagaimana kemudian Islam itu di Indonesia bukan hanya menjadi suatu agama gitu. Beberapa hari terakhir atau beberapa tahun lah, hitung saja, Islam kemudian tidak bisa menjadi sistem dalam perpolitikan. Akan tetapi ada nilai-nilai yang kemudian bisa diterapkan dalam perpolitikan di Indonesia gitu. Termasuk tadi disinggung soal substansi Islam itu dalam berpolitik gitu. Namun yang menjadi masalah adalah ketika posisi agama Islam itu dipolitisasi gitu, hegemoni politik agama itu kemudian menyebar ke seluruh daerah gitu. Beberapa kejadian misal di NTT di tempat saya itu kemudian isu agama menjadi tensi yang cukup tinggi dengan keadaan mayoritas yang notabene di sana mayoritas non muslim. Nah, lalu langkah apa sebaiknya bisa dilakukan oleh Muhammadiyah ya, terutama Muhammadiyah yang berada di beberapa tempat yang bisa dikatakan sebagai minoritas. Karena gini Pak, di tempat saya itu Muhammadiyah itu sebagai organisasi yang cukup dianggap sesat bagi masyarakat gitu. Apalagi kemudian isu-isu yang beredar terkait dengan
politisasi Islam, kemudian ada apa namanya kemarin isu yang berkaitan dengan Fadil Samsudin dan sebagainya, itu masuk ke ranah-ranah itu, sehingga dampaknya itu kepada Muhammadiyah yang kemudian benar-benar dianggap tidak baik gitu. Lalu pertanyaan saya, lalu bagaimana langkah seharusnya diupayakan oleh Muhammadiyah gitu Pak dalam menanggapi hal-hal yang seperti ini? Mungkin seperti itu Pak untuk kedua pemateri, minta tanggapannya Pak. Oh ya, terima kasih Bang Sofyan. Mungkin bisa langsung dijawab. Kiai Maman dulu, monggo. Silakan. Pada Pak Kiai. Halo? Halo? Halo, bisa dimulai Pak? Ya. Halo. Jaringannya kurang ini Pak nih. Jaringannya kurang bagus ya. Tadi pertanyaannya juga kurang ini Pak, kurang apa? Kurang jelas ya Pak ya? Saya ulangi sedikit Pak, saya ulangi sedikit. Mungkin diulang poinnya aja Bang. Oh ya, ini terkait dengan apa namanya politisasi Islam yang kemudian itu dapat berdampak ke Muhammadiyah Pak. Sementara di tempat saya itu Muhammadiyah itu tidak terlalu dianggap baik. Karena beberapa pengalaman saya itu pernah disesatkan sama orang karena ikut Muhammadiyah gitu Pak. Dengan adanya politisasi Islam, itu juga kan berdampak sama Muhammadiyah nih Pak. Saya menanyakan sebaiknya sikap seperti apa yang kemudian bisa dipakai oleh kita gitu dalam menangkal hal seperti ini. Ya. Terima kasih Mas Muhammad Sofyan. Mohon maaf Pak Kiai. Barangkali dalam perkembangan yang lalu bahwa Muhammadiyah dalam mensikapi politisasi Islam itu luar biasa. Kenapa? Karena satu sisi misal kalau kaitkan dengan istilah kelompok fundamentalis yang tadi, yang banyak negara-negara itu mengacu kepada konsep polarisasi. Kejadian-kejadian misal kemarin di dalam kasus 212 itu menunjukkan bahwa ada kiblat yang mengacu kepada Islam fundamentalis. Jadi diantaranya tidak hanya Mas Muhammad Sofyan, tapi mungkin di tempat-tempat yang lain banyak politisasi Islam, Muhammadiyah itu tidak tegas, Muhammadiyah itu kurang responsif dan lain sebagainya. Kenapa? Karena satu sisi kelompok fundamentalis ataupun orang-orang yang mengikuti fundamentalis dengan pola dakwah Muhammadiyah yang berbeda. Nah, samping itu juga pemahaman masyarakat menjadikan Islam sebagai simbolis. Islam simbolis inilah barangkali yang akan mendorong-dorong orang-orang Muhammadiyah ini supaya ikut simbol yang dan sebagainya, yang sampai disampaikan oleh Pak Bang tadi bahwa Islam yang mengacu kepada mengembangkan dalam konsep pemahaman Islam itu melalui Muhammadiyah masih dianggap hal-hal yang kurang diterima di masyarakat. Contoh masyarakat di Kerawang ketika melihat Muhammadiyah itu bagaikan apa gitu. Wah, Muhammadiyah itu kadang-kadang ada yang mempersamakan antara Muhammadiyah dengan Ahmadiyah, sama-sama diahnya gitu. Ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu adalah identik dengan Ahmadiyah. Ini diantaranya yang kita tenaga dai dari Muhammadiyah harus mampu menjelaskan itu supaya tidak disalahkan di dalam masalah pergerakan kita di Muhammadiyah. Muhammadiyah lain dengan Ahmadiyah atau Muhammadiyah lain dengan gerakan-gerakan yang lain. Jadi dakwah kita belum sampai ke masyarakat sehingga masyarakat masih
menganggap Muhammadiyah ini adalah sebagai agama baru. Muhammadiyah ini adalah Islamnya adalah Islam yang tidak kafah misalkan, atau Islamnya Islam, kalau di Karawang itu ada istilah Muhammadiyah. Muhammadiyah dianggapnya menakutkan gitu Muhammadiyah ini. Nah, jadi dalam Islamisasi yang sering memenjokkan Muhammadiyah barangkali tidak responsif, Muhammadiyah lembek, masalah mensikapi hal-hal yang ada di diri. Yang kedua, masyarakat yang masih tidak paham dengan Muhammadiyah. Itu sebabnya maka mensikapinya itu adalah bagaimana kita menjelaskan Muhammadiyah kepada masyarakat. Dan bagaimana menjelaskan Muhammadiyah kepada elit-elit yang menganggap bahwa Muhammadiyah itu lebih proaktif dalam mengembangkan dan mensiarkan apa itu Muhammadiyah. Itu barangkali. Terima kasih, Pak. Ya, saya menambahkan ya. Langsung saja. Ini Himawan Muhammad Sofyan ya, dan teman-teman sekalian. Saya kira memang kita pertama kali harus memahami siapa itu Muhammadiyah dalam konstelasi politik Indonesia. Muhammadiyah itu apa? Siapa dia? Nah, kalau dalam ilmu politik, ya organisasi seperti Persyarikatan Muhammadiyah ini disebut sebagai kelompok kepentingan atau interest group. Kita bukan political party, bukan partai politik, ya, tetapi dia interest group. Nah, interest group ini memang dia tidak langsung berkuasa, ya, memegang kekuasaan, jabatan-jabatan kekuasaan, tidak. Tetapi interest group itu dia agak fleksibel, kenyal gitu, fleksibel. Dia bisa suatu waktu menjadi pressure group, kelompok penekan. Seperti 212 itu kelompok penekan. Bisa suatu ketika dia juga akan menjadi kelompok pelobi. Nah, tapi kita sadari dulu pertama bahwa Muhammadiyah adalah interest group di dalam konstelasi kekuatan politik. Apa saja tugas interest group itu? Nah, ada beberapa tugas kita sebagai interest group. Ada 6 kalau mau dirumuskan. Intinya adalah mari kita tingkatkan kapabilitas Muhammadiyah. Contoh, kalau orang yang suka simbolik Islam, jawablah dengan simboliknya Muhammadiyah. Misalnya, kita di situ mengadakan sosialisasi bahwa Bung Karno itu dulu pernah ngurusi Muhammadiyah, ya, di Bengkulu. Pak Harto itu pernah sekolah di SD Muhammadiyah, misalnya. Jadi simbol dilawan dengan simbol. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional. Nah, simbol-simbol itu namanya itu peningkatan kapabilitas simbolik. Ada namanya kapabilitas ekstraktif, ya, yaitu bagaimana kita mengelola sumber daya manusia, sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Kita mendirikan amal usaha, mendirikan lembaga-lembaga yang bermanfaat langsung pada kebutuhan masyarakat. Kalau perlu tidak pakai nama Muhammadiyah dulu secara menonjol, ya, tulisan Muhammadiyahnya kecil aja. Ya, seperti suara Muhammadiyah itu dulu suaranya yang besar, Muhammadiyahnya kecil. Nah, jadi kalau perlu seperti itu siasatnya, kemudian setelah diterima masyarakat, masyarakat sudah mencandu atau bergantung, misalnya rumah sakit, ya. Itu nanti kalau memang bermanfaat, orang yang di situ sembuh, dirawat dengan baik, nanti rumah sakit jadi Muhammadiyah pun orang tidak peduli. Sekolah-sekolah juga begitu. Panti asuhan juga begitu, masjid pun begitu misalnya. Itu kapabilitas ekstraktif. Lalu kapabilitas responsif, artinya kita merespon. Ya, dengan MDMC misalnya, Muhammadiyah Disaster Management Task Force itu. Kita merespon setiap kali terjadi bencana. Jangan lupa kemudian di-upload, di-expose ke media apapun yang ada.
untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah ini responsif. Ketika ada masalah-masalah apa di masyarakat, Muhammadiyah responsif. Kemudian kapabilitas regulatif, kita mempengaruhi peraturan-peraturan apapun yang kira-kira itu tidak menguntungkan bagi umat Islam. Kita buat opini, kita buat lobby dan sebagainya. Nah, ada sejumlah kapabilitas yang bisa ditingkatkan oleh kelompok kepentingan seperti Muhammadiyah ini. Nah, dengan begitu nanti orang-orang itu kemudian memanfaatkan. Kalau soal cuma dianggap sesat, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah sejak awal dianggap sesat. Iya, saya yakin Kiai Maman ya, dan saya juga punya pengalaman disesat-sesatkan begitu. Kami bangun satu masjid gitu kan di kalangan warga yang non Muhammadiyah. Kemudian ketika kami ingin mempraktekkan ibadah ala Muhammadiyah, ada kelompok yang bilang wah nggak benar itu, gitu. Sesat itu dan sebagainya. Ya biasa, tidak apa-apa. Tapi mereka menggunakan masjid kita. Nah, contoh Pak A.R. Fahrudin dulu ya almarhum itu kan orang yang sangat fleksibel ketika dijebak gitu kan. Ketika dijebak di satu tempat yang tarawehnya 23 rakaat gitu. Kemudian beliau juga oke, mari 23 rakaat, cuman kalau di Muhammadiyah itu bacaannya panjang-panjang ya. Jadi saya juga pelan-pelan, panjang-panjang. Nah, setelah selesai 8 rakaat mereka bilang ya udah Kiai kalau kayak gini caranya 11 saja deh. Jadi ada selalu asal kita belajar ya dari para pendahulu kita yang dulu juga disesat-sesatkan, itu bukan barang baru, itu nggak apa-apa. Ya, yang penting kita memberi manfaat, ya, memberi kalau istilah Islamnya berkah ya, tapi manfaat itu yang paling dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sudahlah, nanti orang akan meninggalkan sendiri dan kurangi kita mengejek atau membuli atau menyalahkan cara hidup orang lain. Jangan. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia meyakini sesuatu yang benar, dia lakukan, terus bermanfaat. Orang lain yang menyalahkan dia. Tapi Kiai Dahlan berhasil menunjukkan bahwa yang menyalahkan itu tidak konsisten. Sehingga akhirnya malah kemudian mengikuti, oh ya. Jadi ini bukan soal benar salah saudara sekalian, tapi konsistensi. Ya, ketika kita punya prinsip terus kita jalani secara konsisten. Nah, soal benar kan kita yang menganggap benar, orang lain menganggap salah. Tapi soal konsistensi itu bisa dinilai secara objektif. Nah, itu yang akan diikuti orang. Misalnya, sekarang ada orang yang menyalah-nyalahkan Facebook. Wah, Facebook itu bikinan Yahudi misalnya. Silakan. Tapi kan ketimbang medsos ya bikinan orang Islam. Kan lebih konsisten Facebook. Akhirnya orang tetap pakai dia gitu. Nah, dulu pernah kita mau, wah ini BIP, ini bikinan Turki gitu. Ini akan jadi alternatif Facebook. Nah, begitu Facebook meredakan aturannya, sudahlah kami nggak jadi menggunakan data pengguna, kami nggak jadi mengganggu privasi pengguna. Oh, sudah nggak ada lagi yang menggunakan BIP. Kembali lagi ke WhatsApp misalnya. Itu contoh bagaimana konsistensi itu menang ya ketimbang soal benar atau salah. Nah, kemenangan Muhammadiyah sejak sebelum kemerdekaan sampai hari ini itu kan karena kita konsisten. Konsisten maksudnya bukan kaku seperti itu terus enggak ya. Tetapi apapun yang kemudian menjadi keputusan bersama berdasarkan musyawarah yang sedemikian kolosal di Muhammadiyah itu ya. Lalu dia menjadi ini tanfis sebuah itu kita ikuti. Nanti ada muktamar lagi, ada perubahan, ada yang ajak, ada yang berubah, kita ikuti terus sesuai dengan nafas tuntutan zaman. Orang akan menilai ini konsisten. Mitsuo Nakamura coba yang mengikuti muktamar Muhammadiyah itu sejak tahun 80-an, sejak tahun 70-an malah, 78 kalau tidak salah. Sejak dia muda sampai dia sepuh dia ikuti terus. Dia itu menyimpulkan seperti itu. Tidak ada orang asing yang lebih legitimate saya kira daripada Nakamura ketika bicara soal konsistensi Muhammadiyah. Jadi saya yang dulu bukan orang Muhammadiyah saja merasa ini Muhammadiyah panjang jalan lurus gitu. Saya ini orang skeptis sebenarnya. Orang skeptis yang lahir tidak dari rahim Muhammadiyah. Gitu. Tetapi saya kadang secara menyerempet gitu saya katakan gini. Terus terang
Kalau tidak ada Muhammadiyah itu rasanya saya berislam itu tidak ada isinya. Gitu. Sama aja dengan kepercayaan lain yang kemudian kita berpraktek hidup dengan cara yang lain lagi. Gitu. Tapi gara-gara ada Muhammadiyah ini, saya merasa bahwa apa yang saya yakini itu memang nyata gitu. Bisa kita lakukan, bisa kita sebarluaskan, kita bisa hidup dengan konsisten gitu. Itu apalagi yang lebih membahagiakan daripada itu. Jadi nggak masalah. Dianggap sesat nggak apa-apa. Kita harus bersiasat, mundur sedikit. Kalau simbolik jawab simbolik. Kalau responsif jawab responsif gitu tadi. Ya, kalau ekstraktif dijawab ekstraktif sesuai dengan kapabilitas kelompok kepentingan. Nah, Darul Arkom di situ harus melakukan satu training mengenai kapabilitas interest group. Sadari dalam konstelasi sosial politik kita ini adalah interest group. Untuk mengembangkan diri maka kita harus meningkatkan kapabilitas kita. Kapabilitasnya 1, 2, 3. Yuk, ini caranya begini. Gitu, saya siap untuk bantu. Tambahan saya. Ya, terima kasih kepada Ayahanda Haji Maman dan Ayahanda Bambang yang sudah menjawab dengan sangat bagus. Tapi dari Bang Sofyan, apakah sudah merasa terjawab atau memang masih ada tanggapan lain terkait mengenai pertanyaannya tadi? Saya rasa sudah cukup. Ya, terima kasih Bang. Mungkin dari Imawan dan Imawati yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan satu lagi pertanyaannya. Boleh saya? Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji Man, ayahanda kami di Karawang. Terhormat kepada ayahanda Trandes Pak Bambang di Bantul sana. Semoga selalu sehat selalu ya Pak. Perkenalkan saya Ahmad dari pimpinan cabang IMM Karawang di bagian lingkungan hidup. Ingin bertanya Pak, izin. Dan juga sedikit sharing juga Pak. Sebetulnya tadi yang dialami sama Imawan Muhammad Sofyan ya, itu ya, Muhammad Sofyan. Ya, itu mirip sekali dengan apa yang saya alami di tempat saya berasal. Saya berasal dari Cirebon, cuman alhamdulillah sekarang aktif di Karawang. Jadi di sana pun sebetulnya sama Pak. Jadi situasinya itu unik dan agak sedikit ironis lebih tepatnya. Jadi di sana itu di tempat saya di Ciledug Cirebon itu ada sekolah yang bisa dibilang favorit untuk untuk orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah SMK Muhammadiyah. Di sana bisa dibilang di Cirebon bagian timur itu kalau anak-anaknya lulus SMP itu bisa dibilang pilihan ke-1 dan ke-2-nya adalah di SMK Muhammadiyah. Tapi di sana yang unik itu, meskipun di sana banyak siswa-siswi yang sekolah di situ, pandangan mereka tentang kita, tentang Muhammadiyah itu masih kurang baik lah bisa dibilang gitu. Nah itu saya juga coba untuk analisa. Kenapa sih? Kok mereka sebenarnya kan sekolah di Muhammadiyah gitu kan, bahkan di SMP-nya pun ada pelajaran ke Muhammadiyah dan sebagainya. Nah ternyata satu hal yang saya temukan di sana. Jadi kita itu terutama yang anak-anak muda lah ya untuk melakukan pendekatan itu masih sangat kurang. Begitu dan Muhammadiyah tidak pernah sama sekali yang saya tahu ya ketika saya tinggal di sana itu melakukan suatu kayak ya entah mungkin hanya event simbolik dan sebagainya atau kita melakukan kayak terjun ke masyarakat secara ini gitu kan, ke masyarakat yang notabene dari segi pemahaman mungkin intelektualnya atau pemahaman pendidikannya di
di ke bawah gitu kan, orang-orang yang kurang berpendidikan dan sebagainya itu masih sangat kurang, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka untuk berpandangan buruk dalam kita, karena memang tadi yang Ayahanda Pak Maman Kosman juga sebutkan, ya sebetulnya mereka belum paham belum paham. Jadi dan saya sih lebih memahaminya sebagai tugas kita bersama lah ya, terutama anak-anak muda nih dari IPM sama IMM, untuk coba mensyiarkan tentang Muhammadiyah itu seperti apa. Bahkan tadi seperti yang Pak Ayahanda Maman juga sebutkan, sempat juga disama-samakan dengan Ahmadiyah, sama dengan hadiahnya, ada hadiahnya dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang sangat ironis, padahal sekolahnya, unitnya ada, bahkan di Cirebon itu ada 4 unit dan sekolah tinggi, tapi masyarakatnya secara luas itu masih minim sekali tentang pemahaman kita tentang kemuhammadian dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya untuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mencari tahu langsung gitu kan, dia langsung bertabayun langsung dengan kader-kader Muhammadiyah di sana. Itu Muhammadiyah menang di orang-orang seperti itu, termasuk saya. Jadi saya pun sebenarnya bukan lahir dari rahim Muhammadiyah, sama Pak Bambang juga. Saya dari keluarga tradisionalis biasa, dan saya pun sebetulnya agak awalnya awalnya saya berpandangan buruk, tapi karena saya langsung menanyakan, bertabayun, saya juga baca buku-buku, terutama yang saya favoritkan itu dari karangannya Ayah Fakhruddin, itu Ayahanda Fakhruddin itu sangat mengena banget buat saya di situ. Nah, terus yang saya mau tanyakan Pak Ayahanda, Haji Maman sama Pak Bambang, kira-kira tugas kami sebagai kader IMM, lebih spesifiknya kader pemuda, itu seperti apa sih untuk bisa menangkal hal itu? Strategi yang mungkin Pak Ayahanda kan sudah berpengalaman nih, yang memungkinkan kita terapkan dan kita ikhtiarkan untuk bisa memahamkan ke masyarakat secara luas perihal pergerakan kita dan perihal ideologi kita yang notabene tidak ada yang seperti mereka bayangkan, tidak ada yang namanya sesat dan sebagainya seperti itu. Itu paling pertanyaan saya, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab Ayahanda. Silakan Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Baiklah, barangkali apa yang telah terjadi ataupun sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai Bambang tadi itu adalah peningkatan kapabilitas. Sehingga kalau kami misalkan ketika menjadi kader, bagaimana meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang apa itu Muhammadiyah, dari mulai kaidah-kaidah Muhammadiyah, kaidah-kaidah orto, kemudian hal-hal yang MKCH, kepribadian Muhammadiyah dan lain sebagainya, kita pelajari. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana nilai-nilai keislaman kita pelajari. Sehingga apa yang dikatakan misal Muhammadiyah dalam ibadah seperti ini, kita harus mampu menjelaskan kenapa seperti ini. Muhammadiyah menjadikan misalkan dalam perpolitikan, Muhammadiyah itu bebas mau kemana-mana silahkan, kan gitu. Jadi kita harus menambah wawasan, baik dalam keilmuan Islam, baik dalam keilmuan kemuhammadiyahan dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada yang bertanya, mudah-mudahan penjawaban dari kita itu mampu memuaskan kepada mereka, meskipun bukan arti pemuas, tapi memberikan kepuasan. Mereka yang menanya tentang bagaimana Muhammadiyah dan sebagainya, kita jelaskan. Sehingga dengan meningkatkan keilmuan, baik dari aspek kemuhammadiyahan dan keislaman,
kemudian bagaimana strategi dakwah Muhammadiyah, dan lain sebagainya, strategi perjuangan Muhammadiyah. Nah, ini akan memberikan warna yang mempunyai pandangan Muhammadiyah ini berbeda dengan apa adalah mari kita sama-sama, baik warga Muhammadiyah ataupun kader-kader Muhammadiyah, sama-sama meningkatkan keilmuan. Itu barangkali, Pak. Terima kasih. Ya. Saya tambahkan Pak Ahmad tadi. Jadi gini, pertanyaan saya, bisakah kita mendakwahkan Muhammadiyah tanpa menyebut Muhammadiyah? Itu pertanyaannya. Bisakah kita memberi pemahaman tentang kemuhammadiyahan tanpa menyebut bahwa ini materi kemuhammadiyahan? Itu sudah pernah saya praktekkan ya sejak tahun 1989. Umur saya masih apa ini sangat ya masih jomblo waktu itu ya. Kami membuat semacam semiloka ya, seminar dan loka karya untuk itu. Karena yang kita sasar itu belum tentu warga Muhammadiyah. Nah, kita dulu membuat strategi, yuk kita bikin dakwah yang jadi mirip-mirip apa? Summer camp. Nah, istilahnya gitu loh. Jadi anak-anak orang itu kan pada libur ya, terus kita tawarin, ayo ikut summer camp atau semacam kemah musim panas kalau di Amerika sana. Tapi kita namakan Bina Tunas. Wah, tujuannya untuk membina tunas-tunas bangsa agar dia menjadi manusia yang mandiri, yang apa ini berperilaku hidup sehat, yang sopan sama orang tua. Ya tentu orang tua kan seneng tau, melu gitu kan. Ikut aja gitu. Nah, tapi di situ nggak ada materi dinul Islam atau materi apa kemuhammadiyahan, nggak ada. Jadi di situ hanya kita ajak saja mereka itu bicara tentang ya hidup, makna hidup ya. Contoh konkret ketika kita mau menyampaikan soal kemuhammadiyahan tanpa mengatakan ini Muhammadiyah. Gini, waktu itu kami sampaikan manusia di dunia ini kira-kira jumlahnya meningkat apa menyusut sih? Nah, terus kita kasih data statistik bahwa waktu itu pakai tempelan. Ini loh, zaman Rasulullah dulu kira-kira jumlah manusia sedunia itu segini. Ya Rasulullah aja baru 200 ribuan orang. Sekarang jumlah manusia sekian miliar. Gitu. Kira-kira masalahnya tambah banyak, apa ajek, apa tambah turun? Nah, anak-anak muda, anak SMP aja tahu. Tambah banyak masalahnya. Kalau orang yang tambah banyak itu masalahnya tambah banyak. Kita tanya, dalam biodata ada yang adiknya 5, ada yang adiknya cuma 1. Kita tanya, ayo yang adiknya 1, masa rebutan tempat tidur enggak? Enggak, Kak. Yang adiknya 5, wah kami tidurnya gantian. Sering jadi masalah, sering kelahi, tidur bareng nanti tendang-tendangan dan sebagainya. Nah, berarti orang lebih banyak itu masalahnya lebih banyak. Nah, terus kita bawa dia jadi para ahli dulu menguasai banyak hal itu karena masalahnya masih sedikit. Kita bilang para ahli, bukan ulama loh ya. Enggak bilang ulama. Nah, lama-lama kita sampaikan ulama-ulama dulu punya fatwa-fatwa hebat itu karena urusan manusia masih sedikit. Sifatnya masih umum. Ketika manusia tambah banyak, peradaban tambah berkembang, tidak ada satu pun sekarang orang yang bisa menguasai semua ilmu. Terus kita kasih lembaran, isinya ada 10 atau 15 ilmu yang berbeda. Oh, ini ada ya jurusan-jurusan di UGM waktu itu. Ini ada teknik nuklir, ada sastra Inggris, ada apalagi ada komunikasi atau sosiatri, psikologi. Ayo, siapa yang pengen kuliah di semua tempat ini sekaligus ya jadi ahli semua ini? Siapa yang mampu? Nggak ada. Kamu pengen apa? Paling cuma 1, 2, 1. Berarti zaman sekarang tidak ada lagi orang yang boleh mengaku menguasai semua ilmu. Nah, dari situ terus kita giring, berarti intinya adalah kerjasama orang-orang yang berilmu spesifik. Dokter saja kerjasama sama magister rumah sakit untuk ngurus rumah sakit.
Dokter kerja sama nurse, perawat, hanya ngurus satu orang sakit. Dia kerja sama sopir ambulan. Nggak mungkin dokter nyopiri sendiri ambulan. Nah, jadi hidup ini adalah sekarang masalah kerjasama, saling bergantung satu sama lain. Nggak boleh ada orang yang ngaku bisa ngurusi semua hal. Nah, sekarang gimana kalau dalam soal agama? Kalau ada ulama yang ngaku bisa mengetahui segala ilmu, kalian percaya nggak? Nah, mereka langsung, ya nggak percaya. Nah, itu kan Muhammadiyah. Itu kan majelis tarjih. Itu kan apa istilahnya? Kolektivitas dalam Muhammadiyah. Nggak boleh. Yang nggih mboten Kiai Mamat. Di Muhammadiyah ada nggak kiai yang ngaku udah nggak perlu tarjih. Aku bisa segalanya. Itulah kenapa saya Bambang Wahyu Nugroho keluar dari Jumatan online. Ayo. Karena apa? Tarjih memutuskan kalau takut Jumatan, sholat duhur selesai. Itu fikihnya udah jelas. Jangan belok-belokkan jadi Jumatan online. Gitu. Itu nggak jelas waktunya, nggak bareng. Ya, depan belakangnya nggak jelas. Nah, tapi kan masih dibantah tuh ya sama Ustadz Wawan. Dia masih mempertahankan apa dengan Burhani, dengan apa. Saya kok merasa, no. Saya mohon izin keluar dari grup Jumatan online dan saya kembali ikut tarjih. Saya bilang gitu. Nah, nggak ada orang yang boleh ngaku menguasai segala ilmu sekarang ini. Ulama pun demikian. Kalau sudah ditanamkan seperti itu, nanti kalau ada ulama yang, maaf ya, dia sok menguasai segala ilmu, mereka langsung ada resistensi di alam, nggak mungkin, nggak logis ya gitu. Nah terus kalau ada ulama yang kolektif, ya kolegial seperti Muktamar Tarjih dan sebagainya itu dengan manhaj tarjih itu, ini cara ngambil keputusan yang bertanggung jawab yang benar sesuai tuntutan zaman dan dengan spesialisasi masing-masing. Kemudian merumuskan satu masalah ini yang boleh dipertanggungjawabkan. Nah, itu contoh satu aja. Jadi nggak usah banyak-banyak nyampaikannya. Soal manhaj tarjih. Itu sudah membedakan Muhammadiyah dengan manapun. Tanpa satu kalimat pun loh. Bilang, saudara sekalian saya akan sampaikan ke Muhammadiyah. Salah satu manhaj yang dianut Muhammadiyah adalah manhaj tarjih. Itu orang ketakutan itu. Gitu. Itu salah satu teknik dalam menyampaikan akidah juga begitu, menyampaikan muamalah begitu, menyampaikan ibadah begitu, menyampaikan keorganisasian begitu. Tidak satu pun kata Muhammadiyah disebut. Tapi nilai-nilainya Muhammadiyah semua begitu mereka diajak. Sekarang kita berorganisasi kan, kemarin kita wajib manusia harus berorganisasi yang ikut. Yang senang voli yang senang ini dibikinkan lomba voli oleh pemuda Muhammadiyah. Yang senang musik dibuatkan sekarang lomba nyanyi lagu Islam Bimbo, jangan lagu Mars Muhammadiyah dulu, Bimbo gitu. Begitu mereka latihan, ini ditambah satu lagu, namanya Sang Surya. Ya, lama-lama seneng. Itu sampai sekarang kami masih punya grup alumni ya, ada ratusan orang dari alumni pelatihan itu yang berbagai latar belakang, tapi saya rasa sampai sekarang nggak ada deh yang terus pindah tempat, nggak ada. Itu ya tantangan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ayahanda Bambang dan Haji Maman. Saya rasa terkait mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh 3 penanya tadi sudah terjawab dengan baik. Gimana nih Pak? Masih mau lanjut atau mungkin sudah cukup ya Pak ya? Monggo. Jangan lupa nomornya Pak Kiai Bambang. Oh ya, siap. Tadi udah saya kirim nomornya Pak Maman ke Pak Bambang, Pak. Ya, siap, mangga. Saya sudah tag ke Pak Maman, ya sudah ada di WA-nya Pak Maman. Oh, alhamdulillah, terima kasih Pak. Oke, monggo. Mungkin Mas Farul malam hari ini Pak, terkait kesimpulan, saya tidak berani menyimpulkan karena memang itu kembali pada diri
kita masing-masing untuk menyimpulkan terkait mengenai pembahasan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.